إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ikhwati fillah, pandemi COVID-19 ternyata baik kita percaya ataupun tidak telah merenggut banyak nyawa di sekitar kita. Orang-orang terdekat kita, orang-orang tercinta kita, dari orang tua atau keluarga atau saudara atau teman-teman, mereka satu persatu meninggalkan kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Maka tema yang sangat penting dan sesuai dengan kondisi ini adalah mentalkin orang yang hendak meninggal dunia. Sebagai dalam sebuah hadis disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Ikhwati fillah, 4 pelajaran kita petik di hadis yang mulia ini secara singkat. Yang pertama yaitu dicintai dan amal yang mulia adalah mentalkin atau menuntun orang yang hendak meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Ini pelajaran yang pertama. Selanjutnya pelajaran yang kedua yaitu makna kalimat la ilaha illallah, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala saja. Kemudian kalimat ini diperjelas dan dipertegas dalam firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad kepada musyrikin Makkah, yaitu sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan yang diberikan itu yaitu dengan kalimat tauhid aku diperintahkan, dan adalah aku termasuk orang-orang yang pertama berserah diri. Ini pelajaran yang kedua. Selanjutnya pelajaran yang ketiga yaitu keutamaan dan keagungan kalimat tauhid. Banyak sekali keutamaan kalimat ini, akan tetapi kali ini saya hanya menyampaikan 3 hal saja ya. Yang pertama, kalimat tauhid ini menghapus dosa-dosa kesyirikan dan dosa-dosa besar sebelum dia masuk Islam. Perhatikan ya. Jadi ini untuk mu'alaf. Sebagaimana Nabi bersabda, "Wal Islamu yajubu ma qablahu." Dan adalah Islam itu menutup apa-apa yang sebelumnya. Demikian pula dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man halafa billati wal uzza falyaqul la ilaha illallah." Barang siapa yang bersumpah demi Lata dan demi Uzza, maka katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Ta'ala saja. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu mendatangkan keamanan dan petunjuk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82 yang berbunyi, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud adalah kesyirikan. Maka bagi mereka itulah keamanan dan mendapatkan petunjuk. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di situ bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah
dan tidak menyekutukan dengan sesuatu pun kepada Allah Ta'ala. Maka bagi mereka adalah keamanan di akhirat dan mendapatkan petunjuk atau hidayah di dunia dan di akhirat. Ini keutamaan yang kedua. Selanjutnya keutamaan yang ketiga, yaitu mendapatkan husnul khatimah dan masuk surga. Sebagai dalam hadis yang terkenal, yang termasyhur, yang berbunyi, An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Rawahu Abu Daud wa sahahahu al-Albani. Dari Mu'adz bin Jabal yang berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Alhamdulillah, akan tetapi dengan cara bagaimana, yaitu 3 hal secara singkat. Yang pertama adalah mengetahui makna kalimat la ilaha illallah dan membenarkannya. Kemudian yang kedua, mengamalkan konsekuensi kalimat itu baik dengan hati, dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Dan yang ketiga adalah memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena ini adalah seutama-utama zikir. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berbunyi, afdhalul dzikr la ilaha illallah. Seutama zikir adalah la ilaha illallah. Maka barang siapa yang dia itu adalah orang bertauhid, maka pasti dia masuk surga. Bisa jadi tanpa hisab, bisa jadi di awal waktu, dan bisa jadi ya masuk ke dalam neraka, kemudian tidak kekal dalam neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat adalah pengamalan, dan ini adalah yang terpenting. Bagaimana kita mengamalkan? Yaitu dengan 3 cara secara pengamalan mentalkin ya. 3 cara mentalkin secara sederhana. Yang pertama adalah membuat kondisi yang tenang, tidak gaduh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, membisikkan kalimat itu dengan lembut di dekat telinga orang yang sakit. La ilaha illallah. Ya, dengan lembut. Tidak dengan gaduh atau mengucapkan bersama-sama 2 orang, 3 orang, 4 orang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ini mengganggu orang yang sakit dan menyebabkan berat untuk mengucapkan. Maka 1 orang mengucapkan pelan-pelan dengan lembut ke dekat telinga. Kemudian yang ketiga, tidak diulang-ulang kalimat itu. Akan tetapi ketika orang yang sakit itu berbicara dengan kalimat lain, maka kita tuntun lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika telah selesai berhasil mengucapkan la ilaha illallah, maka kita berhenti. Dan mudah-mudahan itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan sebelum meninggal dunia. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pada kita hidayah dan taufiknya untuk bisa hidup di dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah, dan kita meninggal dunia ini dengan mengakhirinya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah.